Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Darjab tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Budi, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, Senin 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Darjab tahun 2021 dengan tema bekerja keras dan tanggung jawab pada kelas 12. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon arahan serta masukan agar kedepannya nanti praktik pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Jalan-jalan di pinggir sawah. Cakep. Jalannya lebar, banyak lubangnya. Wahai kalian anakku yang soleh-solehah, Amin. hari ini apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa istimewa Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada ketua kelas, Bapak silakan untuk memimpin doa kita hari ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebelumnya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Okay, before we begin the lessons, I will read you the rolling call. To calling his name, please say present. What is it? Present, sir. Alright. Acha Andianda. Present, sir. Thank you. Aulia Puspasari. Present, sir. Okay. Caca Ananda Putri. Present, sir. Alright. Oke, sekarang silakan keluarkan buku pelajarannya, alat-alat tulisnya, buku paketnya, dan kelengkapan yang dibutuhkan. Sekalian dirapikan tempat duduknya, diluruskan, meja yang lurus rapi, putri, kita masih sedikit. Kemudian meja yang sedikit, meja. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada kuduran. Hari ini Bapak menguji ingatanmu tentang pelajaran iman. Baik. Apa itu qada? Hai Pak, Oh ya, silakan. qada itu artinya menurut istilahnya sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada pada zaman azali. Sedangkan menurut bahasanya itu hukum, kehendak, ketetapan atau perintah dari penciptanya. Ya, betul sekali. Apa itu qada? Silakan. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh makhluknya tentang segala sesuatu di dunia. Bagus sekali. Baik, terima kasih kepada Aulia dan Ibrahim. Baik, apa contoh dari takdir program? Ya, silakan. Contoh dari takdir program seperti saat ada kematian, kelahiran, jenis kelamin, mengenai orang tua kita, kemudian lahir dengan nama ciri atau nama besar, kulit putih maupun kulit hitam, dan juga tentang musibah-musibah yang terjadi di sekitar kita. Oke, perfecto. Takdir programnya paket lengkap. Jadi takdir program itu takdir yang tidak bisa kita ubah-ubah, tidak bisa kita tawar. Iya,
Sudah dapat semua? Oke, kalau sudah, mari kita mulai menjawab presentasi kita pada pagi hari ini bersama-sama membaca selawat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan. Silakan pada teman yang paling belakang untuk mengumpulkan nomor jawaban teman-teman. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang bekerja keras dan tanggung jawab. Tapi sebelumnya, apakah kalian pernah melihat kehidupan semut? Pernah. Baik, apa yang bisa kamu ambil pelajaran dari kehidupan semut? Ya, silakan. Semut itu pekerja keras. Bagus, pintar. Ya, Caca, silakan. Pantang menyerah. Betul sekali. Ya, Dian? Kuat. Betul. Aulia? Memiliki jiwa sosial yang tinggi. Memiliki jiwa sosial Yang tinggi. yang tinggi. Mantap, luar biasa. Jadi semut itu mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dia bahu-membahu membawa makanan dari satu tempat ke satu tempat yang lain, saling tolong-menolong. Kemudian semut itu pantang menyerah. Di mana kita berhentikan rombongan semut itu, dia akan terus bergerak mencari jalan yang lain, ke jalan keluar. Kemudian dia pantang menyerah dan tidak pernah berputus asa. Dia pekerja keras, selalu bekerja dimanapun dia berada, ya, untuk mencari makanan dan sebagainya. Nah, untuk itu kita sebagai manusia bisa mengambil pelajaran dari kisah semut ini, bahwa kita harus bekerja keras, bahwa kita harus optimis, bahwa kita tidak boleh berputus asa dan pantang menyerah, dan kita harus bekerja keras dalam segala lini kehidupan. Dan yang paling penting, kita harus kuat dan kita harus mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan perhatikan slide yang telah Bapak siapkan. Baik, tujuan yang pertama dapat menganalisis konsep makna bekerja keras dan tanggung jawab serta dalil-dalil yang melandasinya. Kemudian tujuan yang kedua dapat menganalisis contoh-contoh perilaku bekerja keras dan tanggung jawab serta hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga dapat merumuskan cara-cara menemukan sikap bekerja keras dan tanggung jawab serta dapat membuat peta konsep tentang kaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Adapun penilaian yang akan kita lakukan persis seperti pertemuan sebelumnya, bahwa di situ ada penilaian sikap, kemudian penilaian sikap itu terdiri dari observasi, kemudian penilaian ini sudah kita lakukan tadi. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya kita ada pretest dan post-test. Yang terakhir untuk penilaian keterampilan kita ada membuat peta konsep. Kan? Oke, selanjutnya Bapak ingin kalian menyaksikan video yang sudah Bapak siapkan ini. Kemudian nanti setelah kalian menyaksikan video tersebut, silakan kalian tanggapi atau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Oke? Oke, silakan. Anda masih bersama kami di program Sapa Indonesia Siang. Saudara, informasi berikut ini mengenai kisah inspiratif mengenai seorang pemuda disabilitas di kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang berjalan dengan menggunakan tangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pernahkah Anda sekali saja menyerah dalam menjalani sesuatu? Jangan pernah menyerah. Jalanilah hidup dengan ikhlas dan terus berusaha. Semangat yang tinggi seperti ini juga diperlihatkan oleh Acep Yunus Komarudin, pemuda asal Kampung Aboh, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya yang terlahir tanpa kaki.
Panasnya aspal tetap ia lewati untuk mencari nafkah, menghidupi dirinya dan ibunya. Kisah Asep panjang untuk diceritakan. Namun banyak orang di kota Tasikmalaya mengetahui bahwa ia telah bertahun-tahun berjualan dengan menarik kotak plastik berisi dagangan dengan tubuhnya. Dan kedua tangannya digunakan sebagai kaki untuk berjalan. Apalagi dengan apa? Oke, setelah menyimak video yang kita saksikan barusan tadi, apakah kamu punya komentar atau pertanyaan? Saya Pak, Oh ya, Melisa, silakan. apakah orang-orang yang seperti Asep yang memiliki kekurangan baik dari fisik maupun ekonomi mendapatkan bantuan dari pemerintah sekitar? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Terima kasih, Melisa. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Melisa? Saya Pak, Oh iya, Tia, silakan. menurut saya, pemerintah sudah memberikan bantuan kepada kaum disabilitas melalui program UMKM. Betul sekali. Baik, ada lagi? Oh iya, Caca, silakan. Menambahi yang dikatakan oleh Tia, menurut saya juga pemerintah sudah melakukan bantuan melalui BLT, dinas sosial maupun pemerintah dalam daerah seperti RT, RW, dan sekitarnya. Baik, bagus sekali, cukup lengkap. Jadi untuk orang yang belum beruntung seperti Aceh ini, dia sudah banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat. Dan biasanya pemerintah setempat tidak akan pernah menutup mata untuk orang-orang yang seperti Aceh ini yang ingin berusaha dan berjuang. Jadi orang seperti Aceh ini wajib untuk kita tiru semangat juangnya, semangat kerja kerasnya yang harus kita tiru. Karena di mana di luar sana banyak orang yang sempurna anggota tubuhnya, namun bermalas-malasan dan tidak mau berusaha dan bekerja. Oke, anak-anakku, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Kemudian kelompoknya akan Bapak tentukan sekarang. Yang sebelah sini Aulia dan kawan-kawan berada di kelompok 1, Putri dan kawan-kawannya berada di kelompok 2, Cynthia dan kawan-kawan di kelompok 3, Melisa dan Cindy itu di kelompok 4, Indra dan kawan-kawan ada di kelompok 5. Baik, waktu kita untuk melakukan diskusi selama 30 menit. Dan apa saja materi yang akan kita diskusikan? Silakan lihat di slide yang sudah Bapak siapkan. Untuk kelompok yang pertama itu menganalisis konsep kerja keras dan tanggung jawab. Kelompok kedua menganalisis dalil-dalil tentang kerja keras dan tanggung jawab. Kemudian kelompok 3 menganalisis contoh-contoh perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Kelompok 4 merumuskan cara-cara menumbuhkan sikap pekerja keras dan tanggung jawab. Kelompok 5 menganalisis hikmah kerja keras dan tanggung jawab. Baik, ada pertanyaan? Oke, sebelum kita mulai SMA maju bersama hebat semua. Semangat Bapak. Berprestasi laku berakhlak hebat. Oke, nada bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan
Maksudnya kita menggunakan waktu dengan melakukan hal-hal yang positif. Ada baiknya juga jika kita membuat jadwal dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, jadi kita tahu di mana waktunya kita untuk beribadah, untuk belajar, untuk bekerja, dan untuk istirahat. Yang kedua yaitu gali dan kembangkan potensi diri secara baik. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi manusia dengan fitrah cerdas, baik cerdas secara fisik, secara emosi dan intelektual. Di mana dengan bekerja keras dan bertanggung jawab, manusia dapat mengembangkan dan menggali potensi berbagai potensi diri untuk meraih kesuksesan, baik potensi dalam berakademik dan dalam akademik. Yang ketiga, tekun dalam belajar. Maksudnya tekun dalam belajar ini akan lebih baik jika pekerjaan yang kita lakukan itu ternyata di dalam hati dan juga pekerjaan itu menjadi salah satu hobi kita, jadi kita lebih giat dan tekun untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu selalu fokus dan melakukan diri dalam berkata positif. Artinya kita dalam melakukan sesuatu harus selalu fokus dan mengabaikan diri kita bahwa kita itu bisa melakukan apapun. Kita bisa dan kita selalu optimis dan berkata positif. Iqbal artinya yaitu menjauhkan diri kita untuk tidak berputus asa dalam
apa? Kita harus berusaha, harus bekerja keras untuk mendapatkan pundi-pundi uang itu untuk masuk dalam kantong kita. Gak serta-merta uangnya berjalan punya kaki, datang ke kantong kita sambil tanpa kita berusaha. Terakhir, hidup ini keras kawan. Tak kerja keras bisa makan. Tuh, anak kecil itu aja udah lengkap ban mobil. Hidup ini keras kawan. Kenapa? Nanti nggak kerja keras, nanti nggak makan. Ya, itu realita. Kita berpikirnya realistis. Kalau mau makan, maka kita harus bekerja. Jangan menolak makan dengan apa? Apa di sini? Sudah dipahami? Oke, selanjutnya. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, atau perwujudan kesadaran akan kewajibannya terhadap segala sesuatu. Jadi tanggung jawab itu merupakan kewajiban kita terhadap segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab. Baik, tanggung jawab sebagai siswa apa? Belajar. Tanggung jawab sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita sudah punya kewajiban masing-masing. Saya sebagai guru, tanggung jawab saya akan mencerdaskan anak bangsa, menjadikan kalian semuanya sebagai orang-orang hebat di masa yang akan datang. Tugas kami sebagai guru adalah menjadikan kalian pemimpin bangsa. Amin. Amin. Selanjutnya, dalil-dalil tentang kerja keras ada At-Taubah 105, kemudian ada Al-Isra ayat 12, kemudian ada hadis riwayat Ibnu Katsir. Perhatikan hadis ini, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Artinya apa? Bekerjalah untuk kepentingan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Artinya apa? Kita harus seimbang antara dunia maupun akhirat. Jangan hanya mementingkan dunia kemudian kita melupakan bekal kita untuk berakhirat. Dan jangan juga hanya kita fokus beribadah saja, sedangkan tanggung jawab dan kewajiban kita di dunia kita lalai. Punya keluarga ditinggalkan hanya karena untuk beribadah. Maka harus ada keseimbangan. Dan bekerjalah kamu sekuat tenaga karena kamu yakin bahwa kamu akan hidup selamanya. Dan jangan lupakan bekal untuk akhirat, seakan-akan kamu akan meninggal esok. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Baik. Selanjutnya, Bapak minta salah satu dari kalian untuk menarik kesimpulan dari seluruh materi yang sudah kita pelajari dan kita bahas pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Oh ya, Cynthia, silakan Cynthia. Dari materi yang telah kita pelajari tentang kerja keras dan tanggung jawab, dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja keras dan tanggung jawab merupakan akal terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama bagi seorang pelajar dalam proses pendidikan, di mana orang yang bekerja keras adalah orang yang dapat memanfaatkan waktunya dengan baik. Akal terpuji tersebut tidak hanya dalam bentuk pemahaman konsep, akan tetapi juga diimplementasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan berpacu pada dalil-dalil bekerja keras dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan sikap-sikap perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab, maka kita akan menjadi pribadi yang jujur, adil, optimis, dan toleransi. Orang yang bekerja keras akan dengan senang hati menjalani kehidupan. Hal itu terdapat 4 prinsip yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam bekerja keras dan bertanggung jawab, diantaranya yaitu bekerja halal, bekerja dan bertanggung jawab demi menjaga diri agar tidak menjadi beban, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, dan bekerja demi untuk meringankan beban hidup tetangga. Baik, luar biasa sekali. Apa yang disimpulkan oleh Cynthia itu sudah mencakup secara keseluruhan dari materi yang kita hari ini, bahwa kerja keras adalah bagian dari akhlak
itu juga yang namanya tanggung jawab. Keduanya adalah bagian dari akhlak terpuji yang harus kita miliki sebagai seorang pelajar, sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak. Agar apa? Agar kehidupan kita akan bahagia menyelesaikan. Demikian, terima kasih. Seluruh rangkaian kegiatan kita sedang kita laksanakan hari ini, dan pada akhirnya Bapak ingin menguji pemahaman terkait materi hari ini. Seberapa jauh pemahaman tentang materinya akan kita uji melalui post-test. Ya, seperti pretest yang di awal tadi, bahwa waktu kita 10 menit dengan 5 soal pilihan ganda dan beberapa soal tentang penilaian diri. Oke, bisa dimengerti? Sudah siap semuanya? Oke, akan saya berikan soal. Jangan lupa tulis namanya. Setelah nama. Ada pertanyaan? Oke, sudah siap? Daftar aktivitas malam. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan titik saya. Oke, selanjutnya untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang pernikahan dalam Islam. Untuk itu silakan nanti di rumah boleh dibaca-baca dulu tentang pernikahan dalam Islam. Dan selanjutnya untuk tugas keterampilan kamu, maka Bapak minta kamu untuk membuat peta konsep tentang apa? Kita lihat di slide ini. Buatlah peta konsep tentang kaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan tampilan yang menarik. Ya, peta konsep tentang kaitan antara bekerja keras dan tanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan tampilan yang menarik. Dan pada akhirnya di awal kita awali dengan doa, maka di akhir pembelajaran pun maka kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat.